apabila kau bisa menangkap Nora, Zuma, dan Rifa dalam 2 bulan, ku sembah kau. Benar, ini benar loh Nora. Jikalau dia mampu sampai terlontar juga ucapanku, udahlah kau kutuhankan, ku bilang. Saking apanya di hatiku kan. Ini sudah hampir 1 bulan loh si Nora, belum ada dipanggil. Jangan-jangan kau juga belum dilaporkan. Hidupkan mic, hidupkan mic. Nah, silakan. Lebih itu udah lebih 1 bulan. Enggak, maksudku jangan-jangan dirimu belum dilaporkan, belum ada suratnya kan? Makanya kan sekarang pengacara saya di Medan. Nah, mau datang ke Polda, mau meminta surat LP saya udah diterbitkan belum? Ya, tapi pengacara saya sampai sekarang belum ada hubungi. Ya, jadi kalau yang kulihat waktu dia konferensi pers memang ada laporan kepada Zuma dan Uniripa. Nora nggak ada. Coba lihat, ada kan itu dipamer, diulas di beberapa media. Nora nggak ada, berarti aku berhasil dong. Nah, Zuma ini harus, aku nanti nuntut si Zuma ini untuk memenuhi ucapannya. Berarti aku berhasil ya. Nora nggak ada dilapor ya. Berarti coba Nora jawab. ya kalau soal itu memang saya juga nggak tahu itu, ya kan. Cuman memang LP saya apa sudah diterbitkan atau belum saya juga nggak tahu. Kan begitu. Tapi memang ini sekarang sudah berjalan waktu lebih dari 1 bulan. Kasus si Entok tuh udah 1 bulan loh. Kan 1 hari si Entok ditangkap itu, besoknya 2 hari kemudian dia membuat laporan atas nama akun saya, kan begitu. Saya tunggu ya, saya nggak tahu LP saya sudah diterbitkan atau belum, nggak tahu. Kalau yang Dosma kayaknya belum. Tapi yang satu lagi kan 2 orang itu yang melaporkan Nora katanya. Yang Dosma kan dia konferensi pers kemarin. Gak ada kulihat namamu di situ. Jangan-jangan kalau kau tidak dilaporkan, aku akan tuntut Zuma loh. Pernyataannya kemarin. Untung kau datang hari ini, jadi tahu aku. Kan Zuma bilang, Ruth, kalau kau bisa membujuk Dosma untuk tidak melaporkan si Nora, atau kalau sudah dilaporkan mencabut, saya akan ajak Gafa itu yang melaporkan juga mencabut laporannya, katanya. Oh, sepertinya kamu belum dilaporkan kayaknya. Nggak tahu saya. Tapi kalau Bang Zuma dengan Unirifa itu juga LP-nya belum diterbitkan. Sudah ada ditunjuknya kemarin, makanya belum. Kok belum? Konslet nih. Kalau penunjukan boleh. Nggak, maksudku apakah sudah diterbit? Gini, si Tuan Logika kan sudah diperiksa, artinya sudah terbit LP. Untuk Ripa. Dengarkan saya sudah. Dengarkan dulu. Dimir dulu. Si Logika itu didatangkan ke Polda itu sebagai saksi. Rupanya dia saksi atas Unirifa. Nah, kalau LP-nya dari Bang Zuma dengan yang sebenarnya LP yang dikeluarkan itu LP saya dengan Unirifa. Bang Zuma dilaporkannya di Mabes. Tapi mental. Jangankan di Polda, jangankan di Mabes ya, di Polda aja mental gitu loh. Paham ya, itu ya. Nah, sedangkan Unirifa itu belum juga diterbitkan LP-nya. Gitu loh. Kalau sudah diterbitkan LP-nya, berarti BAP-nya akan dipersiapkan. Kan begitu. Nah, ini belum. Makanya Logika tuh ngapain datang sana sebagai saksi Unirifa? LP-nya aja belum terbit. Nah, ini bingung. Gitu loh. Ayo kawan, 3 mawar. Biar dapat makan. Gak apa-apa, 9 lah. 9 itu. Biar ada ongkos ke Medan. Loh, kita jujur aja. Kan gak masalah kan? Masalah enggak ya? Itu. Nah, saya terkejut mendengar pernyataan itu Nora ini, kawan. Aduh,
Jadi berarti saya menang ini ya. Saya kan sudah membujuk Dosma untuk tidak melaporkan Nora. Berarti LP Nora sampai hari ini belum pernah saya lihat. Tapi kalau jumpa pers jumpa pers kemarin itu adalah antara Zuma dan Rifa. Kalau mengenai yang lain aku nggak tahu. Penting itu aja dulu ya. Intinya saya sudah menang. Nanti coba saya WA si Jul Kifli agar dia memenuhi ucapan dia. Kawan-kawan kali 2 kawan. Kalian kasih 1 hati dikalikan 2. Biar jangan tegang kali. Saya baru tahu dari Nora kawan. Makanya 1 bulan ini dia belum dipanggil. Ya, belum dipanggil dan belum ada juga beredar LP tentang dia. Wow, luar biasa nih. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Ayo Nora, cobalah diungkap dikit, diungkap. Apa mau kuungkap, Rudi? Contoh gini. Kemarin dirimu kan datang ke pengacara Pak Hanafi. Hanafi bilang kalau tidak legal standing si Dosma kan tidak ada karena dia belum ada nggak surat izin dari lembaga asosiasinya katanya kan. Menurutmu ada nggak kira-kira? Coba dulu. Kalau saya mana tahu. Cuman kan yang dijelaskan sama saya sebagai pengacara, sebagai penegak hukum. Dia kan salah satu penegak hukum. Namanya sarjana hukum kan begitu. Nah, dia kan sebenarnya awalnya membawa toleransi. Betul kan? Tetapi dia tidak melihat dari sisi dia pun juga bagaimana gitu loh. Jangan membawa toleransi kalau dari sisi dia tidak dia laporkan juga. Kecuali dia membawa keimanan dia, silakan gitu loh. Tapi kalau bisa lebih bagus yang melaporkan kan itu jangan dia, karena dia itu kan masih membawa status dia punya legalitas dia sebagai seorang pengacara gitu. Kan sebenarnya seperti itu, dia sudah melanggar kode etik sebagai seorang pengacara gitu loh. Apa sih kalian ini yang di bawah? Saya heran. Saya sebagai terlapor berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, lembaga hukum. Berhak saya. Siapa yang melarang itu? Woi, kalian tahu hukum gak sih? Aduh, bahaya nih. Sama seperti Rudi Simamora. Ketika dia dijadikan tersangka, dia berhak untuk didampingi oleh pengacara. Gitu loh. Paham kalian ya? Tetapi alhamdulillah pengacara saya ini, Rudi kok akui dulu. Apakah Pak Alamsyah ini bukan pengacara yang begitu? Oke, saya harus bicara objektif ya. Pak Alamsyah itu terkenal waktu kasus BI, Bank Bali. Dia Habib Rizik. Enggak. Pertama-tama dulu. Dia itu pengacara bank yang waktu itu terkenal juga kasusnya. Kalau salah Bank Bali ya. Karena saya dulu tahun 90-an membaca itu waktu zaman-zaman Krismon segala macam. Waktu zaman-zaman BLBI itu ya. Itu yang pertama. Baru dia jadi pengacara Habib Rizik dan dia ada hubungan dengan Egy Sujana juga ya. Jadi kalau secara posisi dia memang kuat, tapi mudah-mudahan beliau mau menjadi pengacara kalian pro bono karena bayaran beliau itu kalau secara profesional per jam, iya kan? Jadi apa gunanya di situ di noise. Satu lagi kawan, satu lagi mawarnya satu lagi. Noise. Kami bersilaturahim di situ, meminta support dari beliau. Alhamdulillah, beliau itu dengan lapang dada membuka tangan untuk membantu kami. Apalagi beliau tahu yang dilaporkan oleh Dosma ini seorang mualaf. Masya Allah beliau tuh. Gitu loh. Oke. Jadi makanya kan aku kau mawar aja kau cari. Biar ada ongkos ke Medan. Ayo kawan kali tiga kasih dulu topi tuh atau hati. Oke.
Aku bilang tadi, beliau itu kalau profesional, kan aku bilang kalau profesional. Aku yakin dia itu bayarannya per jam loh itu kalau profesional. Tapi kalau dia mau pro bono, kalian adalah orang yang beruntung. Kenapa saya katakan orang yang beruntung? Karena kalau pro bono itu kawan, kalian gratis loh. Gratis, tidak dipungut bayaran, tidak apa-apa. Jadi luar biasa sekali. Woi kawan, kalah kita dengan Nora, ada 2.000 dia, kita masih 700. Aduh. Gila kau ini apa kau nih Rudi? Biar jangan tegang kali Nora. Nah sekarang mau kutanya lagi nih ya. Jadi beliau sudah mengasih tips and tricks, saya lihat itu waktu videonya itu ya. Ya. Berarti kalian sudah bisa ke Medan nanti menanyakan legal standing. Nah, yang mau kutanya Nora sedikit, dari mana kau tahu ditolak di Mabes? Silakan. Laporannya terhadap Zuma. Kita kan bukan dari mana tahu, secara logika aja, mana LP-nya itu aja sih. Simple loh, Ruth. LP-nya mana itu aja. Gitu loh. Ini gini loh, Mabes ini udah tingkat tinggi loh, hati-hati. Gitu. Apalagi si Dosma seorang pengacara. Masa nggak mengerti soal hukum? Ini yang saya heran ini gimana nih? Bukankah kalau pelaporan itu kita harus berdasarkan bukti yang legalitasnya memang bukti akurat gitu loh, bukan dari viti-viti, bukan dari kalau sumbernya dari jiplakan orang ya. Nah, lagi video dia diedit. Saya setuju dengan apa yang kamu bilang itu Nora. Tetapi kan ada jurisprudensi terhadap kasusnya Rudi Simamora dulu. Itu yang ditonton oleh saksi itu adalah video editan yang dipampangkan oleh Julius Setiadi. Jadi menurutku nanti saya potong itu. Sumbernya itu semua dari YouTube-nya dia sendiri. Enggak, aku paling tahu. Karena TikTok tidak bisa menghadirkan 2 jam. Bukan, TikTok dari YouTube-nya. Iya, aku udah lihat gambar itu. Dengar dulu. YouTube. Kan dengar dulu Nora. Ada itu SIP. Itu dulu. Yang kedua, si Rudi Simamora juga sudah melanggar bebas bersyarat dia. Dia kan masih bebas bersyarat kemarin tuh. Enggak, sudah lewat. Sudah lewat. Gantian dulu, aku dulu ngomong sebentar. Dari jurisprudensinya yang dibuat kepada Julius itu dulu kan SIPP baca, mereka menonton TikTok Julius. TikTok itu tidak bisa menampilkan 1-2 jam. Hanya bisa kalau nggak salah aku 10 menit. Tapi zaman dulu masih 3 menit ya, 3 menit dulu. Jadi di situ pasti dipotong. Sesuatu yang dipotong itu namanya diedit, karena yang ditampilkan dia bukan langsung daripada utuh barang itu. Jadi itu jurisprudensi. Kalau menurutku nanti itu kita semua bisa debatable lah ya mengenai editan. Tapi saya setuju yang mengedit dilaporkan bisa, karena ada undang-undang ITE-nya dilarang mengedit itu ya. Oke. Ada itu. Ini sekarang begini. Yang saya dengar katanya si Rudi Simamora mau menyiapkan 5 pengacara ya. Wih. Bukan 5-7. Ya kan mau pra peradilan. Kira-kira sebentar. Itu sudah dapat nggak donasinya untuk 7 pengacara tuh? Ngeri kali. Itulah kelebihan sang debater bertangan dingin. Bisa ngutang. Sang debater masih ngutang. Jujur Nora. Tunggu dulu. Jujur aja, aku tanya dulu sama kau. Itu sekarang pertanyaan saya. Lina Wijaya, Agatha, Metatron, itu mereka semua kemana toh? Mereka pergi wisata. Wisata ke Singapura. Lina Wijaya ada live kemarin dari Singapura, ada videonya. Singapura ada videonya. Coba nonton nanti di apanya. Si Agatha aku nggak tahu di mana. Yang pasti Lina Wijaya kan sudah live kemarin. Ada itu videonya di TikToknya, lihat.
Dia bilang, Zuma, kalau berani kau, kita di Singapura aja ketemu, katanya. Iya, bilang sama Mama. Jadi Lina Wijaya di Singapura, Metatron udah nggak apa, Agatha. Ini saya merasa begini. Mawar dua lagi kawan. Jangan lalai. Astagfirullah. Jangan lalai. Ya, silakan. Iya, ini kok mereka jadi pengecut. Kenapa mereka jadi pengecut? Koar-koar. Katanya saya DPO, Nora DPO. Ternyata yang DPO siapa, bro? Ya. Mereka orang-orang nggak tahu hukum kalau mengatakan DPO. DPO itu bisa dikatakan kalau dia sudah naik ke penyidikan. Kawan-kawan kali 3 loh, kali 3. Nora, sebentar. Kita bicara dulu yang tadi ya. Jujur ku bilang Nora, aku masih berutang. Nanti bagaimana membayar pengacara aku nggak tahu. Ya, aku sudah berusaha mengumpulkan donasi. Yang kami butuhkan nggak banyak, hanya 150 juta saja. Tapi sampai hari ini pun belum bisa. Ya itu fakta. Aku nggak mau menutupi karena aku orangnya berkata ya katakannya, tidak katakan tidak. Ya. Ayo kawan kali 3. Aduh pahit juga si Nora 2000 terus. Aceng lah habis ini. Ya. Jadi itulah kejujuranku Nora. PC The King berapa dia ngasih sebenarnya sampai dia berkuar kayak gitu? Ada 100 juta dia ngasih, 20, 30. Dia hanya ngasih 5 juta sama keluarga Rudi Simamora. Makanya aku nggak habis pikir, bagaimana orang ini hanya ngasih 5 juta terus mau menguasai kota Medan? Jalannya dari mana? Aduh, aku bilang, sudahlah. Bagaimana? Kata dia, wah pengacara harus begini ini, mau diaturnya semua. Ya kau lah pergi ke Medan, aku bilang. Kau buat yang kau mampu, lakukan yang kau mampu. Nggak mau dia, hanya di plus 65 dia tinggal. Aduh. Itu daerah mana tuh, Tok? Singapura. Plus 65 itu Singapura. Jadi Pak Bom juga donasi untuk si Rudi Simamora. Ya, aku dan Pak Bom lah ya kami yang bekerja sama ada satu Pak Pendeta yang sering lawannya Yusuf PA itu siapa namanya lupa aku. Tapi yang paling apa aku dan Pak Bom. Oke, begini Tok, kalian nyewa sampai 7 pengacara. Apakah tidak baiknya lebih bagus yang 7 pengacara dijadikan 1 pengacara, tetapi pengacara itu pengacara yang kualitasnya lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Dengan dia punya prestasi yang banyak gitu loh Tok, maksud saya. Apa nggak baik seperti itu? Ya itu juga baik. Kalau kita sewa satu yang top, dia juga akan mengutus anggotanya banyak ke situ. Nggak mau dia satu aja, karena kalau satu nanti pikiran si A, si B mandek di situ kalau satu aja. Tapi kalau ada beberapa orang, ketika si A pikirannya sudah mandek, jadi ibaratnya ada second opinion ya, dan opini-opini berikutnya atau pandangan-pandangan berikutnya. Itulah gunanya kenapa lebih dari satu. Dan yang kedua saya bagi 2 itu, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta. Tujuannya apa? Kalau misalnya satu berhalangan, yang di Medan tetap ada yang gitu kira-kira. Tapi memang riskan lah. Siapa yang mengurus B2-nya itu Tok? Apa B2? Oh, biak kusangka SIM. Ya, mengurus B2-nya ada apanya, orang tuanya. Orang tuanya yang mengurus B2-nya. Iya. Enggak, terus begini Tok, kenapa nggak si Dosma saja yang jadi pengacaranya? Nggak bisa dong. Karena dia, si Dosma kan melaporkan kalian. Kalau sampai dia jadi pengacara, kalau sampai dia jadi pengacara Rudi Simamora, itu namanya blunder. Nggak bisa itu. Karena dia melaporkan kalian. Yang Marga Sinurat. Sama saja. Dia kayaknya juga melaporkan dirimu mungkin ya. Karena dia sering di PT-PT-nya itu muncul mengenai Nora ya. Mereka tidak akan boleh itu membela Rudi Simamora. Karena secara dia mengatakan pluralisme itu nggak jalan nanti. Masa dia membela penghujat di satu sisi dia menghantam penghujat. Kan nggak bisa itu.
Nah, tapi tole. Tole. Apa tole? Toleransi. Oh. Kusangka kau bahasa Batak. Tole, kau bilang tole. Kok jadi cakap kotor pikirku. Iya. Dari backgroundmu kulihat kau belum kemana-mana ya, masih tetap di rumah ya. Oh, saya di rumah, mau kemana saya? Iya. Cuman saya healing. Kemarin saya Iya. dari Filipina Jakarta. dengan Thailand. Filipina, Thailand. Hebat tuh. Iyalah. Makanya saya agak bicara agak sedikit pokoknya gitu. Bisa juga kau sampai ke Thailandnya, hebat dah. Berarti ada uangmu. Hei, kami nggak perlu donasi. Gimana nih? Koinmu kok nggak ada koinmu? Itulah. Ayo kawan-kawan, kali tiga. Jangan habis kali tiganya baru kalian kasih. Sebelum habis kali tiganya kalian kasih. Bellfire, terima kasih. Kali tiga. Wah, dia dapat 3.000. Habis ini ceng lah Nora. Kalah terus aku. Kali 3 bro, sayang. Ayo kawan-kawan dibantu digenjot. Terima kasih, thank you. Waduh, akhirnya datang juga. Aduh. Jadi aku salut melihat kalian Nora, tenang aja menghadapi masalah ini ya.